Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. MT, selaku dosen pengantar informatika Universitas Trunojoyo Madura. Dan Bapak Muhammad Yusuf ST MMT, selaku dosen Universitas Trunojoyo Madura. Yang kami hormati, Bapak Hadi Haryanto, ST MSc PhD, selaku pemateri kuliah tamu pada pagi hari ini. Dan juga yang kami banggakan teman-teman sekalian yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku MC kuliah tamu untuk membuka acara ini. Perkenalkan, nama saya Zuhria Maulida Salsa, dan rekan saya Risma Ramadaning Tias yang akan memandu jalannya acara ini hingga selesai nanti. Selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan profil pemateri, dan penyampaian materi dengan topik growth hacking. Setelah itu, sesi tanya-jawab, dan kemudian penutup. Pertama-tama, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa bersama supaya diberikan kelancaran acara sampai selesai. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Untuk teman-teman diminta untuk tetap on cam dan off mic selama acara berlangsung. Untuk acara kedua yakni penyampaian materi. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum penyampaian materi, kami akan perkenalkan dan membacakan profil narasumber kita yang akan menyampaikan materi pada kuliah tamu hari ini. Namanya adalah Bapak Hadi Haryanto, ST MSc PhD. Bapak Hadi Haryanto ini merupakan manajer produk dari platform Agri Telkom atau Agro Product yang mengelola pengembangan platform Agri untuk mendukung pengembangan ekosistem digital agriculture. Sebelumnya, beliau merupakan squad leader Smart Village Nusantara yang mengelola dan mengevaluasi proses pendampingan transformasi desa digital Smart Village Nusantara yang saat ini sudah diimplementasikan di lebih dari 200 desa. Yang kedua, melakukan supervisi proses growth hacking, solusi smart economy dan smart government di 5 desa piloting SBN, yaitu Desa Pangandaran, Palasari, Jawa Barat, Kemuning, Jawa Tengah, Sambirejo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ranupani, Lumajang. Yang ketiga yaitu orkestrasi dan inkubasi produk-produk desa digital dari anak perusahaan Telkom dan mitra startup. Yang keempat yaitu melakukan kerjasama riset pengembangan masyarakat dengan dunia kampus dan asosiasi terkait. Bapak Hadi Haryanto adalah peneliti dan pemerhati ICT for Development, terutama terkait aspek sosio-teknikal dari implementasi teknologi wireless, e-health, desa digital, dan smart farming. Terlibat dalam kerjasama riset internasional dengan pendanaan dari Komisi Eropa, Asia Pasifik, Telecommunity, dan pemerintah Indonesia. Background pendidikan, yang pertama, mendapatkan gelar Philosophy of Doctoral PhD Sosial Informatik dari Monash University Australia tahun 2019 dengan beasiswa dari Telkom Indonesia. Yang kedua, mendapatkan gelar Master of Science MSc di Sistem Komunikasi bergerak dari Universitas of Surrey, Inggris dengan beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris. Yang ketiga, mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari STT Telkom Bandung tahun 1996 dengan beasiswa dari Telkom Indonesia. Untuk acara ketiga yaitu pemaparan materi.
Selanjutnya, untuk penyampaian materi pada kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Hadi Haryanto, ST MSc PhD. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zuhria ya. Juga selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya buat para dosen ya, Pak Kausar, Pak Muhammad Yusuf, Pak Budi, dan mungkin ada dosen-dosen lain yang belum saya kenal secara khusus. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum buat mahasiswa semua ya. Dari UTM, saya sendiri asli Bangkalan ya, mungkin ada tantretan seteja pada saya seteja. Ya, saya putra Bangkalan, tepatnya di Ketengan, alumni SMA 1. Mungkin dari teman-teman ada yang alumni SMA 1, boleh raise hand, silaturahmi. Ya, oke. Ya, alhamdulillah senang sekali ya bisa silaturahmi dengan rekan-rekan semua dari mahasiswa UTM, bisa pulang ya, pulkam ke Bangkalan melalui Zoom. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga bisa betul-betul pulang ke Madura, bisa kangen sama bebek Sinjai. Ya, mungkin dari pertemuan kali ini saya ingin sharing tentang growth hacking gitu ya. Mungkin dari teman-teman dari kelasnya Pak Kausar lebih ke teknik informasi ya Pak Kausar ya, atau informatika? Gabungan ini Mas, informatika. Teknik informatika Pak. Teknik informatika ya, mungkin kelasnya Pak Yusuf, mungkin sebelumnya buat kelasnya Pak Yusuf ini pertemuan kedua, tapi buat kelasnya Pak Kausar ini pertemuan pertama ya. Nah, saya izin untuk share terkait growth hacking ya. Nah, seperti disampaikan Mbak moderator tadi, saya selama ini hampir setahun lah ya, hampir 1 tahun menggawangi pengembangan Smart Village Nusantara yang memang ada arahan dari Kemerdesa dan Direktur Telkom untuk mengembangkan solusi yang yang bisa mendorong pengembangan smart government, smart ekonomi, dan masyarakat di pedesaan itu bisa tersentuh oleh digital gitu ya, aplikasi digital, kemudian masuk ke ekosistem digital yang pada intinya adalah bagaimana membangun literasi baik dari penduduknya, pemerintah desanya maupun UMKM. Nah, untuk growth hacking ini adalah salah satu metode yang kita gunakan bagaimana agar desa-desa piloting ini bisa terus bergerak gitu ya. Artinya lebih baik, lebih banyak yang menggunakan aplikasi, lebih banyak yang merasakan manfaat layanan-layanan surat misalnya ya, layanan info desa, bisa interaksi dengan kepala desa dan sebagainya yang menjadi ciri khas dari e-gov atau smart government. Kemudian yang lain terkait dengan ekonomi, dan di ekonomi ini mirip sebenarnya growth hacking ini mirip dengan tool-tool yang digunakan oleh para startup gitu ya. Setelah startup itu nanti saya cerita beberapa startup di Indonesia maupun di dunia, misalnya YouTube dan sebagainya, itu supaya tumbuh berkembang, mereka menggunakan cara-cara yang tidak khusus gitu ya, tidak harus marketing, pasang iklan di koran,
dan seperti atau iklan di TV yang selain mahal, juga efeknya bisa jadi belum tentu sedahsyat kalau menggunakan metode growth hacking. Nah, ini kita akan cerita tentang growth hacking gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti teman-teman kita interaksi. Nah, ini kira-kira penamaan gitu ya, apa dan mengapa growth hacking. Mungkin teman-teman teknik informatika pernah dengar tentang hacker gitu ya. Hacker ini bagaimana menyusup ke suatu sistem, kemudian meninggalkan jejak di situ, entah untuk keperluan sekedar show off atau menunjukkan bahwa ini ada lubang keamanan atau bahkan merusak gitu ya. Nah, growth hacking ini istilah saja, sebenarnya istilah yang digunakan oleh para startup untuk bagaimana agar metrik performansi startupnya, misalnya jumlah user, misalnya Gojek bisa berkembang seperti sekarang, itu awalnya adalah bagaimana dia bisa merekrut makin banyak pengendara motor agar bergabung download dan daftar di aplikasi Gojeknya. Dan itu ada program-program tertentu gitu ya. Sehingga Gojek-Gojek pangkalan yang dulunya lama-lama awal-awalnya menentang gitu ya, tapi sekarang dengan sukarela bergabung dengan Gojek gitu ya. Nah, itu ada prosesnya, ada proses growth-nya gitu ya. Dan ini yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua, berbagai jenis growth hacking. Dan ketiga adalah sekilas Smart Village Nusantara. Mungkin buat teman yang belum kenal, nanti kenalan sedikit, baru saya ambil contoh bagaimana kita melakukan growth hacking untuk satu aplikasi UMKM yang disebut IKAS, itu POS gitu ya. Nah, ini sekilas tentang growth hacking. Nah, saya ambil dari satu materi yang diangkat oleh satu pakar growth hacking. Mungkin di materi yang udah di-share ke Pak Kausar ada itu, nah sumbernya dari mana. Apa itu growth hacking? Jadi ini semacam metodologi ya untuk membuat strategi marketing yang bertujuan mendorong pertumbuhan dalam skala besar. Jadi kalau startup itu kalau pertumbuhannya sedikit linier itu masih dibilang berbahaya gitu ya. Karena orang bisa jadi mencoba kemudian meninggalkan aplikasi tersebut. Nah, itu belum cukup meyakinkan untuk menjadi cikal bakal misalnya unicorn gitu ya, seperti Gojek, Grab, dan Tokopedia dan sebagainya gitu ya. Biasanya yang dicari adalah pertumbuhan yang hockey stick, jadi eksponensial. Nah, ini yang disebut pertumbuhan skala besar. Kemudian tumbuh secara cerdas. Nah, ini mungkin tantangannya di sini. Pertumbuhan yang seperti apa gitu ya. Kalau pertumbuhannya buang bakar uang gitu ya, bakar uang mungkin banyak teman-teman di awal-awal pakai Tokopedia atau Shopee atau Lazada, itu kan awal-awal pasti bakar uang semua ya. Bikin voucher, GoFood itu vouchernya awal-awal dahsyat sekali gitu ya. Mungkin beli nasi Sinjai biasanya 20-25 ribu, kalau beli di GoFood bisa cuma 15.000 misalnya seperti itu karena disubsidi oleh GoFood. Nah, itu cara tumbuh yang cerdas namun tidak menghabiskan resource yang lebih banyak dibandingkan startup atau produk yang lain. Kalau bakar uang ya sudah banyak startup yang bakar uang kemudian habis dibakar, startupnya juga terbakar, akhirnya kolaps gitu ya. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, ini mungkin butuh semacam seni atau inovasi kreativitas yang cukup tinggi dari seorang growth hacker gitu ya. Nah, apa itu growth hacker? The growth hacker ini ciri-cirinya dia mempunyai skill yang menggabungkan antara skill marketing, pemahaman tentang produk, dan engineering. Karena growth hacker yang baik itu harus paham data, dan untuk paham data perlu dashboard. Untuk perlu dashboard perlu melihat coding
seperti apa yang perlu ditanamkan di aplikasinya gitu ya, sehingga setiap gerakan atau program-program marketing itu bisa dimonitor apakah ini berdampak atau tidak gitu ya. Mungkin kalau di akademisi ada namanya digital etnografi gitu ya. Nah, bagaimana seorang pengamat bisa melihat jejak-jejak digital yang menunjukkan behavior dari user atau customer-nya. Nah, ini mirip-mirip ya. Growth hacker itu mengkombinasikan antara strategi marketing, kemudian melihat dampaknya jejak-jejak digitalnya itu terlihat nggak? Mungkin dari pertumbuhan jumlah usernya, pertumbuhan dari gross transaction value gitu ya, nilai transaksinya naik nggak? Jumlah barang yang dijual di Tokopedia naik terus atau tidak gitu ya? Jumlah komplainnya naik terus atau malah turun gitu ya? Nah, ini yang harus diamati seorang growth hacker gitu ya. Nah, biasanya memang kemampuan yang diharapkan itu adalah kemampuan untuk bagi startup yang awal dibutuhkan kemampuan untuk mengoptimalkan proses akuisisi user, misalnya nambah register user, nambah aktif user, misalnya YouTube awal-awal itu tidak ada campaign YouTube Premium gitu ya. Ya fokus aja orang upload video sepuasnya gitu ya, supaya jumlah videonya tambah banyak, mungkin jutaan gitu ya, kemudian usernya tambah banyak, yang viewernya tambah banyak gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang tidak semua developer atau IT itu apa ya menempelkan satu parameter metrik. Misalnya ada yang buat website, jago websitenya, tapi tidak bisa dimonitor berapa jumlah orang yang sudah berkunjung, cenderungannya naik atau turun gitu ya. Apakah yang sudah berkunjung itu kembali lagi atau malah komplain gitu kan, dan nggak pernah datang lagi gitu ya. Nah ini yang kalau tidak bisa menangkap jejak dari pengunjung, sayang sekali gitu ya. Mungkin page-nya bagus tapi tidak bisa men-tracking gitu ya jejak-jejak pengunjung yang seharusnya bisa kita ukur. Sama kemampuannya adalah, tujuannya adalah dari seorang growth hacker adalah mendorong pertumbuhan apapun, misalnya website, aplikasi, atau bahkan startup, agar terlihat eksponensial atau biasa saja gitu ya. Nah kalau biasa saja tumbuh tapi sedikit, ya ini masih perlu dikritisi. Ini kayaknya ada konsep yang nggak jalan gitu ya. Nah di kami di Telkom sudah melakukan seperti itu. Kami mendorong pembuatan aplikasi yang berkembang menjadi produk, dan itu ditarget terus, tiap minggu diawasi gitu, dimonitor, ini usernya nambah atau turun ya. Kalau turun kenapa gitu ya. Kalau naik ditambah lagi targetnya, sehingga apa ya, betul-betul produk itu di-push apakah fit dengan market atau tidak. Dan kebayang memang di dunia startup modelnya seperti itu, yang bikin anak-anak startup jarang tidur karena mereka melahirkan bayinya, kemudian ingin monitor bayinya ini sehat, tumbuh, atau sakit-sakitan. Nah, ini harus dimonitor. Kalau tidak dimonitor, akibatnya wah ini ternyata sakit gitu ya, tapi nggak ketahuan. Itu nanti kita rasa produk kita ini yang terbaik gitu ya. Secara teknologi baik, tapi ternyata kalau kita tidak mempunyai kemampuan melihat respon pasar, uang turun terus, gaji karyawan turun terus, tapi padahal produknya nggak diminati pasar. Ini malah berbahaya. Nah itulah pentingnya seorang growth hacker. Kenapa growth hacking penting? Ini karena ya tadi, marketing tradisional untuk bisnis-bisnis tertentu, apalagi digital, itu sangat mahal dan sangat kompetitif. Bayangkan mungkin iklan 1 menit di TV itu mungkin udah puluhan, ratusan juta gitu ya. Dan ini tentu tidak semua wirausaha seperti startup itu sanggup untuk membayar itu. Apalagi
bersaing gitu ya, bersaing dengan perusahaan besar, Google misalnya, perusahaan besar, misalnya Gojek yang sekarang, tentu mereka akan sudah kalah set gitu ya. Kalau bahasa Maduranya itu udah ketinggalan di belakang, kalah set gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan pertumbuhan maksimal? Ini why-nya ya. Bagaimana mendapatkan pertumbuhan maksimal dengan biaya atau effort yang relatif lebih minimal gitu ya. Kalau marketing biasa, kalau ingin bagus, bayarnya harus bagus misalnya ya. Iklan di 8 TV swasta gitu ya. Efeknya memang bagus gitu. Minimal brand awareness-nya akan muncul misalnya setiap hari minimal 5 menit pagi, siang, malam di 8 TV swasta. Nah, itu efeknya bagus tapi harganya mahal. Itu simetris, marketing yang simetris. Nah, kalau marketing yang asimetris itu bagaimana mendapatkan cara kreatif dengan biaya murah tapi impact-nya luar biasa misalnya gitu ya. Misalnya kita baru buka jajanan jajanan olahan yang proyeksinya bisa dijual di Jawa Timur gitu ya. Kalau kita jualannya pakai iklan TV tentu akan nggak masuk. Tapi kalau teman-teman iklannya lewat Instagram, kemudian Instagramnya itu kreatif, ada videonya, ada macam-macam sehingga followernya tambah banyak, mungkin jadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat viral dan lebih cepat ditangkap gitu ya. Mungkin fenomena YouTuber seperti Atta Halilintar dan sebagainya itu adalah satu proses growth hacking juga gitu ya. Ya katakanlah Atta ini bukan artis ya, bukan artis yang sering muncul di TV, tapi karena konsisten bikin vlog YouTube akhirnya terkenal juga dan bahkan sekarang beristrikan ini ya anaknya artis gitu ya. Nah, ini jadi gosip ya. Nah tapi itu intinya dari growth hacking itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami gitu ya. Berikutnya apa yang dimonitor dan dibuat harus tumbuh gitu ya. Jadi kalau membuat produk aplikasi digital, startup dan sebagainya itu pasti berangkat dari customer validation dulu. Problemnya apa sih? Problem customer apa sih yang diselesaikan? Gojek itu ngapain sih? Kenapa dia bikin Gojek? Nah, itu mungkin ada problem orang mencari kendaraan alternatif saat macet gitu ya. Kalau cari Gojek itu harus datang ke pangkalan, kalau dengan Gojek dia bisa datang sendiri, bisa mengestimasi berapa ongkosnya dan sebagainya. Itu problem real di lapangan yang ditangkap oleh Gojek. Nah, kemudian divalidasi, apakah problem satu orang, dua orang ini mewakili problem-problem dari banyak orang. Nah, itulah disebut customer validation gitu ya. Setelah customer validation-nya sudah dilakukan, problemnya sudah dilakukan, berangkat lagi ke market validation atau product validation. Oke, kalau saya mendesain alur pemesanan Gojek seperti ini, banyak orang yang pakai atau banyak orang yang komplain gitu ya, itu customer validation. Nah, itu dilakukan oleh semua startup. Dan dalam prosesnya, startup itu punya metrik namanya, metrik KPI atau metrik North Star metrik kalau orang startup gitu ya, ada satu bintang, begitu banyak bintang di langit, tapi yang paling besar, paling bercahaya itu bintang utara. Nah, itu North Star metric gitu ya. Mungkin Gojek itu key performanya banyak, misalnya berapa jumlah driver Gojeknya, berapa yang sudah pesan, berapa yang sudah pesan kemudian pesan lagi gitu ya, berapa banyak yang komplain gitu ya, banyak metriknya gitu ya. Tapi dari semua yang banyak itu kira-kira satu yang utama apa gitu ya. Mungkin awal-awal fokusnya adalah memperbanyak user yang download aplikasi gitu ya.
Nah, kemudian berkembang terus. Nah, ini ada berapa grup KPI yang bisa aplikasi itu kan banyak ya, ada kategori e-commerce, ada kategori website dan sebagainya. Ini dikategorikan ketiga, ada kategori conversion funnel, ada product activation dan customer retention. Di conversion funnel itu adalah misalnya dari website, misalnya website e-commerce gitu ya. Awal-awal dia yang penting ada yang visit, ada yang berkunjung dulu gitu ya. Makin banyak visitornya, mungkin awal-awal dia publish Tokopedia ada di Facebook di mana-mana sehingga orang tertarik apa sih Tokopedia, berkunjung ke webnya. Jadi harapannya statistiknya makin naik, yang banyak yang berkunjung gitu dengan iklan di Facebook misalnya. Kemudian setelah berkunjung ditarik lagi di webnya itu supaya dia mau register gimana gitu ya. Mungkin ada dapatkan pulsa gratis gitu ya. Anda mendapatkan pulsa gratis 100.000 gitu ya. Caranya gimana? Harus registrasi misalnya gitu ya. Dari visit menjadi registrasi, setelah registrasi transaksi, oh saya mau dapetin voucher pulsa nih. Di situ didorong lagi untuk mendapatkan voucher ini silakan download gitu ya aplikasi. Nah, ya, jadi download dari register jadi download. Kemudian setelah dapat vouchernya dia lihat oh barang-barang yang lain kayaknya menarik nih, ya, coba gitu ya. Itu menjadi paying customer. Nah ini bertahap ini, masing-masing conversion funnel itu bertahap. Mungkin awal-awal dia fokus 3 bulan pertama nambah banyaknya visitor, 3 bulan kedua registrasi dan download gitu ya. Baru 3 bulan ketiga paying customer gitu. Nah ini conversion funnel. Kemudian yang lain product activation, misalnya klik, berapa banyaknya yang view, email, subscription, dan sebagainya. Customer retention misalnya, kalau misalnya seperti YouTube gitu ya, berapa banyak yang view, berapa banyak yang berkunjung lagi, kemudian berapa banyak yang memberikan satisfaction rating, kayak Gojek pun sekarang sudah mulai nih satisfaction rating. Kalau dulu mungkin yang penting download, dapat voucher dan sebagainya, sekarang ada ratingnya setiap pelayanan Gojeknya, kemudian restorannya, GoFood dan sebagainya itu ada rating, kemudian ada referral dan sebagainya. Ini metrik-metrik yang sangat banyak dan sifatnya unik. Masing-masing startup itu harus memilih kira-kira North Star matriknya yang utama apa gitu ya. One target that matter gitu ya. Sesuai dengan tingkat kematangan produknya, apakah dia ada di problem validation kah, di product validation, market validation dan sebagainya gitu ya. Nah itu kira-kira sekilas tentang startup dan metrik-metrik yang diamati supaya tumbuh terus. Kemudian prinsip growth hacking gitu ya. Ada berapa hal. Pertama prinsipnya adalah kita harus bicara pakai data gitu dan jangan galau kalau ngelihat data. Misalnya datanya wah turun terus nih. Kemarin waktu launching yang download banyak gitu ya. Kemudian sebulan berikutnya kok turun. Nah, pasti galau tuh. Itu artinya kita melihat data baru secara emosional, tapi belum melihat data sebagai bahan bahwa ada sesuatu dan harus bertindak gitu ya. Nah, ini harus sangat terobsesi dengan data. Nah, makanya pembuatan aplikasi bahkan website sekalipun harus memastikan teman-teman bisa mengukur kira-kira data apa yang ditinggalkan oleh pengunjung kita gitu ya. Nah, itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diukur nanti. Nah, setelah obsesi dengan data, harus kreatif, berpikirlah dengan cara-cara berbeda. Ini mungkin awal-awal agak sulit ya. Paling alhamdulillah dengan adanya internet,
kita bisa benchmark. Oh, Facebook dulu tuh gimana sih bisa tumbuh kayak gitu ya. Kemudian ya mungkin tiru, adopsi, tiru, modifikasi itu sebagai awal sudah cukup bagus gitu. Nanti setelah itu, setelah kita paham teorinya, paham teknik-teknik yang dilakukan banyak orang, kita cari sesuatu yang spesifik, yang sesuai dengan karakteristik produk atau aplikasi kita. Nah, ini yang disebut dengan out of the box. Dan kerja cerdas, push the limit gitu ya. Ditarget. Oke, ini 1 bulan supaya ada impact-nya gimana nih? Ditarget gitu ya. Bisa jadi awal-awal try and error gitu ya. Tapi itu yang dilakukan, di-push terus, di-push, naikin. Wah, naik nih alhamdulillah gitu ya. Ada orang yang mau membeli pertama kali setelah kita buka katakanlah toko gitu ya, ada yang pesan dan bayar lewat transfer macam-macam ya. Itu milestone quick win yang perlu dirayakan. Tapi habis itu di-push lagi nih supaya makin banyak gimana nih, udah mulai order ya gitu ya. Nah, bikinlah growth hacking, bikinlah gamification sehingga terus ditarget terus sehingga kita melihat bahwa traction-nya positif. Nah, itulah dunia startup gitu ya. Kemudian curiosity, jadi kita harus belajar sejak awal, belajar terus dari studi kasus, dari orang lain. Wah, kenapa ini berhasil ya? Kenapa aplikasi yang sama yang lain berhasil, kalau punya saya kok enggak? Itu ya, harus punya curiosity seperti itu. Yang keempat adalah mau kotor-kotoran, artinya kita mau ngoprek, masuk ke tingkat coding, jangan hanya puas di tampilan, tapi juga ke data analitiknya bisa enggak ya, meskipun sederhana, kita harus lakukan. Kemudian lakukan growth hacking tersebut, buat, luncurkan, pecahkan, misalnya kemarin ada masalah turun terus, bisa enggak dengan cara tertentu itu bisa pecah, bisa naik lagi gitu ya, sehingga pertumbuhan itu muncul gitu. Nah, kemudian ada berapa kategori growth hacking. Misalnya kita numpang platform lain, misalnya kayak tadi gitu ya, jualan apa ting biting gitu ya, atau apa gitu ya, makanan khas Madura pakai Instagram misalnya gitu ya. Nah, itu jualan memanfaatkan super network gitu ya. Kemudian ada juga jualan pakai TikTok yang lucu gitu, videonya lucu, tapi pada dasarnya itu iklan. TikToknya viral, di-share oleh teman-teman kita sehingga menjadi viral, banyak ya video-video viral gitu ya. Nah, ini yang disebut viral growth, memanfaatkan jaringan pertemanan. Kemudian yang berikutnya data analitik. Nah, ini betul-betul menganalisis. Ini kenapa nih website saya kok turun terus pengunjungnya gitu ya. Oh, ternyata pengunjung yang turun itu kebanyakan di anak-anak muda gitu ya. Sementara yang katakanlah bapak-bapak ini cenderung tetap gitu ya. Ini kenapa? Padahal target pasar website saya ini ke anak muda. Berarti nggak cocok desainnya nih atau nggak apa. Itu lakukan, entah riset atau apa gitu ya. Visi kita ingin menjangkau anak-anak muda, tapi pengunjung anak muda turun. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kita bisa bisa melakukan data analitik di website kita sendiri gitu ya. Kemudian physical other hack. Jadi beberapa teknik di atas memang kebanyakan dilakukan secara digital. Namun banyak juga teknik-teknik bahwa growth hacking itu bisa digunakan secara gabungan, misalnya secara fisikal atau kombinasi, dan salah satunya di Smart Village ini menggunakan kombinasi antara fisikal, ada pendamping desa yang turun ke lapangan, kemudian kita monitor impact-nya gitu ya. Dan growth hacking ini tidak hanya buat aplikasi digital yang katakanlah bisnis-bisnis yang konvensional bisa juga menggunakan itu gitu ya. Nah, ini contoh. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini untuk teman-teman dapat feeling-nya dulu.
Ini contoh bagaimana growth hacking menggunakan platform integration. Jadi bagaimana YouTube itu numpang kayak ke MySpace. Jadi mungkin nggak tahu teman-teman udah pada lahir lah ya. Atau udah pada lahir lah ya. MySpace itu sosial media pertama lebih awal dari YouTube. Dikembangkan 2003, fansnya ini sosial medianya bagi artis, band untuk share musik dan tanggal konser gitu ya. Nah, ini contoh tampilan pertama, mirip tampilan Facebook awal-awal gitu ya. Nah, seperti itu. Dan bahkan Facebook mungkin belum terlalu terkenal waktu itu, dan Facebook sempat menawarkan diri ke MySpace, tapi kemahalan katanya, sehingga tidak dibeli. MySpace ini populer 2006, 2007, visitornya sempat mencapai 75 juta per bulan, dan dibeli News Corp, Rupert Murdoch lah ya, timnya Murdoch, dengan harga 580 juta. Ini menunjukkan betapa populernya MySpace pada saat itu. Cuman kelemahan MySpace saat itu tidak dapat share video, kelemahannya di situ. Nah, ini kelemahan ini yang di growth hack atau dimanfaatkan oleh YouTube. YouTube itu baru diluncurkan 2005 oleh Harley, Jeff Karin, Stephen Chen, mungkin sebagian ada yang masih mahasiswa ya kalau nggak salah. Dikembangkan di situ, terus mereka bikin widget gitu ya, embedded widget untuk posting video seperti yang kita lakukan. Dari YouTube itu cukup masukkan linknya, kemudian linknya itu ditempel di MySpace sehingga muncullah widget video gitu ya, dan bisa play di video. Ini mirip saat Facebook. Facebook awal-awal kan hanya posting gitu saja ya, tidak ada channel videonya ya, nggak ada channel video gitu. Tapi dengan adanya widget YouTube itu status kita langsung seolah-olah ada video yang bisa di-play. Padahal belum ada channel khusus di video seperti sekarang gitu ya. Sekarang YouTube udah berkembang, ada videonya, ada marketplace-nya, ada game dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan YouTube sama MySpace. MySpace keasikan menikmati widgetnya YouTube, sehingga kita bisa lihat ini traffic ya, mohon maaf ini kecil. Jadi bisa dilihat waktu itu YouTube ini yang biru nih, biru gitu ya, biru atau ungu ya, biru nih. Dari 2006 itu angkanya baru di 20 miliar kurang ya di sini. Kemudian hanya dalam 1 tahun dengan numpang ke MySpace, dia bisa meroket ke 100.000 per million gitu ya. 100.000 million gitu ya. Ini trafficnya mungkin dalam tera atau apa gitu ya. Nah, itu jauh melewati MySpace. MySpace itu warnanya hijau ini ya. MySpace itu di sini. MySpace ya. Kelihatan nggak, Mas? Oh, ini sorry ini. Mau balik. MySpace ini hijau gitu ya. Hanya dalam waktu setengah tahun trafficnya sudah disalip YouTube yang numpang tadi ya. Ini YouTube numpang, tapi kalah. Meskipun MySpace ini akhirnya kolaps, bukan karena YouTube, enggak. Karena Facebook dan mismanagement di internal. Gitu ya. Nah, itulah yang terjadi gitu ya. Jadi hasilnya growth hacking dari YouTube itu 2006 udah dibeli Google dengan harga 1,65 miliar. Bandingkan dengan MySpace yang hanya 800 juta gitu ya. Valuasinya jauh kalah gitu ya dibanding YouTube. Kemudian 2007 itu YouTube sudah mengkonsumsi semua bandwidth internet. 2010 udah mencapai 112 juta dan sekarang
YouTube revenue-nya udah banyak sehingga udah bisa bagi-bagi penghasilan dari advertising ke para YouTuber gitu ya. Nah ini bisa dibayangkan dengan growth hacking yang asimetris gitu ya, hanya bikin widget, embeddable widget, tapi bisa growth seperti itu. Nah ini yang disebut asimetris marketing, yang ditumpangi kalah gitu ya, dari si traffic. Nah inilah luar biasa yang membuat ide embeddable widget ini yang luar biasa gitu ya. Dan YouTube juga terus berkembang. Kalau teman-teman bisa Google, user interface-nya itu berkembang dari 2005 sampai sekarang. Itu artinya ada pengembangan terus. Nah ini Dropbox. Nah, Dropbox ini menggunakan viral growth. Nah, Dropbox ini awalnya mencoba menggunakan marketing tradisional. Mengeluarkan biaya $300 untuk mencari customer yang mau bayar 99 hard disk di cloud gitu ya, Dropbox gitu ya. Dropbox ini kan semacam media penyimpanan di cloud gitu ya, didirikan 2007 oleh mahasiswa. Awalnya pakai marketing tradisional nggak berhasil, malah minus gitu ya. Kekurangannya, problemnya mereka adalah bagaimana mengaktifasi user tanpa harus mengeluarkan biaya marketing yang mahal gitu ya. Kemudian mereka melakukan growth hack ya. Pertama memberikan gratis free space, misalnya 250 mega itu gratis kalau share folder, undang kawan untuk join ke Dropbox gitu ya. Kemudian gratis free space tambahan kalau mereka install tidak hanya di web tapi juga di komputer lain, di mobile, macam-macam sehingga bisa sinkronisasi. Lama-lama di era saya sudah gratis 1 giga gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode gratis, sepertinya gratis free space gitu ya, atau gratis install dan sebagainya. Nah, mereka ternyata berhasil mengirimkan 2,8 juta undangan. Direct referral, misalnya saya install, saya ngirim karena ingin dapat 3 giga, berarti saya harus nge-share ngundang ke teman-teman sebanyak 30 orang gitu ya misalnya. Nah itu dilakukan tuh direct referral, sehingga total 2,8 juta undangan dikirimkan dan 2008 setahun setelahnya itu ada 100.000 user baru yang masuk sebagai akibat dari program gratis tadi ya. Kemudian 2010, 3 tahun berikutnya sudah 4 juta tanpa mengeluarkan biaya marketing gitu ya. Nah nanti dari 4 juta user itu ada fasilitas tertentu yang premium. Misalnya nambah hard disk sampai 100 giga, nah itu baru berlangganan. $99 dan sebagainya. Nah, kenyataannya memang Dropbox ini bisa bertahan. Dari sisi jumlah register tuh naik terus gitu ya, dari ini saya datanya 2011 25 juta menjadi 500 juta di 2016 dan dari sekian ini ada juga yang berbayar gitu ya. Nah, yang dicari itu yang berbayar sebenarnya, tapi dengan cara menambah register user. Nah, ini caranya viral growth. Yang menarik lagi yang Twitter. Twitter ini pakai konsep data analitik gitu ya. Didirikan 2006. Problemnya dari situ mereka awalnya bagaimana membuat user aktif. Logikanya kalau mau bikin user aktif mendorong orang banyak posting di Twitternya. Ya, gitu ya. Tapi kenyataannya itu tidak berhasil dan lebih susah gitu ya. Setelah berdasarkan hasil penelitian, orang cenderung aktif itu kalau dia berhasil follow user yang tepat gitu. Misalnya kita seorang IT gitu ya. Kalau kita follow misalnya Steve Jobs, mungkin dari Microsoft atau orang yang tepat,
itu kita akan mendapatkan artikel-artikel yang menarik atau Twitter-Twitter yang menarik tentang dunia IT dari pemain-pemain besar. Dan itu, wah, ternyata ada info ini ya, ternyata Google bikin gerakan baru nih di Madura, ada program baru di Madura gitu. Itu bikin orang tertarik. Minimal baca gitu ya. Belum bisa Twitter nggak apa-apa, minimal baca gitu ya. Jadi berdasarkan penelitiannya Twitter ini, kalau orang bisa follow 5-10 orang user yang tepat, dia akan cenderung aktif, minimal sebagai pembaca. Gitu ya. Nah, growth hacking-nya adalah mendorong pengembangan Twitter, fitur-fitur di Twitter itu bukan pada banyaknya tweet. Misalnya kalau tweetnya 10 per hari dapat voucher gitu ya, gratis tweet 100 misalnya. Atau gratis apa, voucher apa, bukan. Jadi mereka membuat fitur melakukan profiling usernya dia, preferensinya dia, kemudian di-matchingkan dengan orang yang tepat. Oh, ternyata saya minatnya di ini ya, di desa misalnya, digitalisasi desa. Saya bisa di-profiling, kemudian dipertemukan dengan katakanlah pegiat digitalisasi desa dari Bangladesh misalnya ya, atau dari Microsoft di Bill Gates Foundation gitu ya, sehingga saya bisa mendapatkan ide-ide fresh dari orang-orang yang lebih expert di transformasi desa. Nah itu ketemu tuh. Jadi profilingnya orang yang tepat ditemukan dengan orang yang tepat, sehingga dia cenderung mau baca gitu ya, mau berkunjung. Wah ini ketagihan gitu ya. Ada yang senang politik, dia follow Ridwan Kamil, follow Ganjar Pranowo, follow Risma misalnya seperti itu ya. Itu akan membuat user aktif. Meskipun hasilnya padahal dari 40.000 user Twitter itu banyak yang tidak posting apa-apa, dia sebenarnya hanya baca aja gitu ya. Tapi dari itu ada peningkatan jumlah user 4 kali ya. Meskipun tidak login tapi membaca stream Twitter. Nah, dari situ mungkin Twitter punya program tertentu ya, entah misalnya program viral gitu ya, atau program saya nggak tahu ya yang berbau politik, misalnya buzzer dan sebagainya itu mainannya di Twitter gitu kan ya. Sehingga tidak harus berupa iklan. Saya nggak tahu, saya bukan pemain Twitter, apakah di Twitter itu ada iklan gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada iklan, dengan memanfaatkan trending topik dan sebagainya, mungkin Twitter bisa jualan juga gitu ya. Dengan membuat follower tertentu, influencer, ada istilah influencer, itulah jualannya Twitter gitu ya. Nah, 2012 ini 100 juta pengguna memposting 340 juta Twitter per hari. Dan bisa menangani 1,6 miliar permintaan. Dan memang gratisnya, grafiknya seperti ini ya. Aktif usernya cenderung bertahan atau stagnan gitu, tapi tetap tinggi di level 300 juta gitu ya. Luar biasa kan. Nah, ini Twitter menggunakan data analitik. Yang lain ini metode yang keempat, bagaimana mengkombinasikan. Ini luar biasa juga, Wall Street Journal itu koran yang diluncurkan 1800, sudah ratusan tahun ya, tapi masih bertahan karena dia terus melakukan penyesuaian dengan teknologi atau tren gitu ya. Misalnya di 2011 bikin online-nya, kemudian bikin mobile magazine dan sebagainya gitu ya. Nah problemnya adalah pada era-era 2000, pada era internet itu ada penurunan omset dari koran cetaknya gitu ya, karena tapi di sisi lain ada tren pengusaha selalu mencari cara untuk connect lewat web gitu ya. Nah ini dia ingin menyasar pengusaha-pengusaha yang connect lewat internet. Nah bagaimana caranya? Dia membuat hotspot
di seluruh kota New York free hotspot gitu ya. Nah, ketika masuk ke hotspot, mungkin awal-awal internet tidak semua rumah punya internet ya, tapi hotspot memungkinkan sebagai daya tarik orang misalnya di lokasi public space, misalnya di Wall Street dan sebagainya, itu menggunakan hotspot. Dan ketika hotspot punya landing page kan, landing page-nya ini harus memasukkan email. Dan mungkin di situ Wall Street Journal membuat iklan, misalnya artikel headline hari ini dan sebagainya gitu ya, sehingga dia bisa menangkap pengusaha muda yang senang internet gitu ya. Mereka minimal user hotspot itu meninggalkan email atau ngeklik USJ online-nya gitu ya. Nah ini hasilnya memang ada peningkatan pelanggannya, itu bisa dilihat di sini. Pelanggan cetak 1,5 juta, pelanggan digitalnya itu sekitar 500 ribu ya, 500 ribu. Nah di 2020 itu total pelanggannya 33 juta, dan dia akhirnya karena makin banyak menangkap pembaca yang punya internet, akhirnya dia meluncurkan majalah digital bulanan. Nah ini kira-kira Wall Street Journal. Nah ini yang kita upayakan di Smart Village Nusantara. Mungkin sebagai pengantar, Smart Village Nusantara ini inisiasi Telkom untuk mewujudkan desa mandiri produktif dengan menghubungkan pelaku-pelaku di desa, entah pemerintah desa, UMKM, BUMDes, dan masyarakat desa ke ekosistem digital. Yang harapannya selain meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa, kemudian pelayanan masyarakat, pelayanan publik, dan ekonomi desa lewat BUMDes dan sebagainya. Nah ini manfaatnya kita mencoba nih melakukan transformasi tata kelola pemerintahan desa, kemudian menjadi kan BUMDes sebagai bisnis katalisator. Dengan adanya ekosistem digital, misalnya BUMDes bisa terhubung dengan supply chain, misalnya pos atau pegadaian, atau misalnya PPOB dan sebagainya. Nah itu bisa cepat dilakukan ketika digunakan secara digital. Nah ini kita berangkat dari 1 Oktober kemarin, piloting di 5 desa, awalnya di Desa Pangandaran dan Kemuning, kemudian ditambah ke Subang, Sambirjo, dan Danupani. Nah, ini solusi yang ada di desa piloting, ada jaringannya, kemudian ada aplikasinya, ada infrastrukturnya gitu ya. Aplikasinya salah satunya ada Simpel Desa, di Smart Economy itu ada Simpel Desa, Smart Government ada Simpel Desa, ada loket wisata, ada kasir digital untuk UMKM, lengkap dengan berbagai metode pembayaran gitu ya. Ini gambaran berikutnya. Dan dalam proses, karena ini proses transformasi desa, tidak mudah karena ada faktor mungkin coverage gitu ya. Mungkin tidak semua warga punya mobile phone, atau tidak semua warga paham literasi digital, bahkan perangkat desa pun mungkin yang paham IT mungkin hanya beberapa orang saja gitu ya. Dan artinya ketika melakukan transformasi desa itu dibutuhkan tidak hanya gelar infrastruktur, kasih aplikasi, kemudian tinggalkan, tidak. Tapi harus dilakukan pendampingan-pendampingan. Misalnya dari penyediaan pendamping desa, untuk dilatih memahami, memaintain comment center misalnya, atau memaintain smart pole. Di sini ada banyak sensor cuaca. Kemudian setelah perangkat sudah clear, masuk ke pemerintah desa, di situ didorong agar pemerintah desa punya musyawarah desa, menghasilkan peraturan desa, dibentuk satgasnya terdiri dari anak-anak milenial, kemudian menyiapkan database warga yang tadinya manual,
mungkin ada di kertas sehingga masuk ke aplikasi, kemudian mendorong kadesnya mengeluarkan surat edaran. Misalnya selama pandemi kemarin, ini momentum ketika masyarakat ingin ngurus surat-surat, tapi tidak boleh oleh PPKM. Nah, ini aplikasi digunakan melalui edaran dari Pak Kades gitu ya. Nah, ini transformasi smart government, sehingga warga bisa menikmati layanan pemerintah desa langsung dari mobile apps gitu ya. Dan di smart economy ada pendampingan juga, terutama kita mendorong BUMDesnya untuk aktif, kemudian UMKM itu pakai aplikasi. Nah, disinilah kita menggunakan strategi growth hacking. Misalnya Gebiar SVN itu memberikan insentif bagi pendamping desa yang bisa mengajak UMKM menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, ini growth hacking yang berbeda dengan metode yang tadi, ada 3 atau 4. Kita berhadapan dengan isu tidak semua warga itu paham IT. Gaptek katakanlah ya, tidak semua UMKM itu dikasih aplikasi langsung berani pakai gitu ya, tidak semua. Beda dengan mahasiswa UTM yang dikasih aplikasi langsung pakai tanpa ikut tutorial pun dengan feeling udah langsung pakai. Tapi kalau di desa tidak bisa seperti itu. Jadi perlu pendampingan, dan pendampingan ini harus digerakkan gitu ya. Kendalanya kami adalah kami remote semua dari Bandung. Kemudian di situ kami berhadapan dengan pandemi yang berkepanjangan sehingga kesulitan untuk turun ke desa gitu ya. Ya, caranya kami merekrut orang desa untuk menjadi pendamping desa, tapi mereka di-guide oleh program-program growth hacking yang dilakukan terus-menerus gitu ya. Kemudian setiap ide-ide growth hacking ini dimonitor secara dashboard sehingga kami bisa melihat pertumbuhannya ya, misalnya untuk IKA, Simpel Desa, ILOG gitu ya, yang paling banyak memang kita lakukan growth hacking adalah IKAS, karena Simpel Desa ini kebanyakan baru masuk ke pemerintah desanya. PPOB, transaksi PPOB, grosir desa itu baru diuji coba di triwulan 3 kemarin, jadi Agustus baru muncul pergerakan gitu ya. Kalau ILOG hanya terbatas di desa wisata, di Kemuning gitu ya. Sehingga ILOG di desa Kemuning itu ada, tapi di desa yang lain itu bisa jadi belum ada gitu ya. Tapi yang secara umum di desa-desa tersebut ada IKAS. Nah, ini naik turun nih. Awal-awal kami meluncurkan misalnya di desa Kemuning. Awal-awal tinggi gitu ya, ada transaksi sekitar 40 juta gitu ya. 40 juta. Tapi kami biarkan karena kami belum tahu ilmunya waktu itu. Turun gitu ya, November turun, kemudian Desember naik, mungkin akhir tahun, Januari itu naik, kami udah seneng nih, wah naik lagi nih. Tapi Februari turun lagi, mungkin ada fenomena tahun baru ya, di Kemuning banyak tamu dan sebagainya, tapi turun lagi, dan disitulah kami sadar, oh kalau tanpa intervensi agak berat nih. Nah, disitulah kami sadar, bikinlah growth hacking pertama kali di bulan Maret gitu ya. Kita coba di Desa Kemuning dan Pangandaran, sehingga alhamdulillah di Maret itu langsung naik tuh. Yang tadinya mungkin sudah transaksi di level desa itu levelnya 30 juta per bulan, itu bisa naik 130 juta gitu ya. Itulah yang impact dari growth hacking, dan kita lakukan dengan berbagai cara, berbagai ide. Mungkin di growth hacking pertama ini lebih banyak customer education, kemudian April terkena oleh Ramadan, banyak toko-toko tutup, itu terpengaruh juga tuh, meskipun kami melakukan growth hacking tapi tidak semaksimal. Habis Ramadan naik lagi gitu ya, kita genjot lagi gitu ya, pakai growth hacking yang lain gitu ya. Begitu juga kemarin terkena PPKM Juni-Juli gitu ya, banyak teman-teman kami yang meninggal, itu turun di sini. Kemudian setelah PPKM udah mulai longgar, kami genjot lagi, 17-an naik lagi gitu ya, bahkan lebih baik dibandingkan Maret, Mei.
dan sampai sekarang masih naik. Nah, inilah program-program growth hacking dan perannya bagi transformasi desa digital, gitu ya. Nah, ini detailnya. Ini adalah gambaran bagaimana di IKAS, gitu ya. IKAS ini salah satu aplikasi point of sale, mencatat pembukuan atau keuangan transaksi kasir lah ya, kasir digital. Jadi pedagang bakso atau pedagang grosir, kafe-kafe bisa menggunakan ini lewat handphone tanpa berbayar, gitu ya. Ada opsi menggunakan printer di sini, tinggal beli aplikasi printer Bluetooth, gitu ya, sekitar 300.000, sudah jadi seperti kasir di Indomaret dan sebagainya. Nah, ini yang kami lakukan pendekatan, pendampingan, kemudian kita monitor. Nah, ini contoh problemnya pada waktu bulan Januari Februari, aktif user IKAS yang tadinya 20-an, gitu ya, tinggal 5 UMKM. Ini kenapa nih? Kok pada kabur semua, gitu ya? Sementara kami tidak bisa datang secara langsung mendampingi UMKM tersebut. Nah, dengan program growth hacking, kita coba, idenya adalah kita ingin tahu dari 19 UMKM itu kenapa nggak mau pakai, gitu ya? Kenapa nggak pakai lagi, gitu ya? Nah, ini kami desain pendamping desa untuk mengunjungi satu persatu. Kemudian mereka dibekali uang 50.000 untuk belanja di situ, gitu ya. Belanja. Jadi kalau hanya datang kemudian menerangkan, Pak, kenapa Bapak nggak pakai, gitu ya? Pasti ya itu urusan saya dong, gitu ya. Nah, tapi kalau mereka, Pak, saya mau belanja, Pak. Dulu kan Bapak pakai IKAS ya. Boleh nggak, Pak? Bapak belanja tapi diinputkan kira-kira siapa tahu Bapak ada kesulitan, gitu ya, nanti kami bantu untuk mana yang kesulitan, gitu ya. Alhamdulillah pelanggannya happy, UMKM-nya happy karena dia dapat omset, gitu ya. Pendampingnya juga happy, dia mungkin beli Indomie, gitu ya. 10.000 beli Indomie, dia makan sambil ngobrol ngalor ngidul, gitu ya, dengan UMKM, sambil belanja, sambil dicatat, sambil customer education. Nah, ini yang tahap pertama. Berikutnya adalah setelah makin banyak yang customer yang mulai tertarik untuk menggunakan lagi IKAS, ada kompetisi transaksi. Jadi kalau UMKM tersebut besok transaksi dapat poin, besok lagi transaksi dapat poin, gitu ya. Poin-poinnya itu dikumpulkan dan jadi hadiah, gitu ya, entah cashback atau undian. Nah, ini kombinasi antara kunjungan pendamping dengan kompetisi transaksi. Nah, dalam proses melakukan growth hacking, kita akan kembali ya, metriknya harus jelas. Metriknya apa nih, gitu ya. Jadi kita melakukan reverse engineering. Metrik yang kami harapkan dari UMKM itu adalah mereka input data transaksinya di aplikasi sebagai gross transaction value, gitu ya. Beli bakso sekian masukin, sekian masukin, sekian masukin, gitu ya. Bagaimana caranya muncul gross transaction value, gitu ya, nilai rupiah yang muncul. Ini bukan revenue ya, bukan. Ini kami ingin meyakinkan desa dengan adanya digitalisasi ini mereka bisa melihat potensi. Misalnya Ranupane. Mungkin Pak Kausar, Mas Yusuf kemarin datang ke Ranupane, kalau melihat datang begitu saja seperti tanpa kehidupan, gitu ya, hanya rumah, gitu ya Mas ya. Hanya rumah, Alfamart nggak ada, ATM nggak ada, gitu ya. Ya, begitu lampu mati hilang semua, Pak. Termasuk sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang semua. Itu seolah-olah ini ekonomi masyarakatnya di mana sih, gitu ya. Itu nggak ketahuan. Tapi setelah kami implementasikan IKAS, ternyata di situ ada bakul sayur, transaksinya ratusan juta, gitu ya. Ternyata di situ ada kelontong, Alsa DI,
El Sadai gitu ya, yang omsetnya mungkin berapa juta per hari, mungkin puluhan juta sebulan, seperti itu. Mungkin ada penjual bakso pun mau pakai gitu ya. Nah itu gambaran ternyata setelah dipetakan, wah ternyata potensi Ranupane ini ekonominya banyak ya Pak ya. Itu belum homestay, belum loket wisata dan sebagainya. Itu pemerintah desanya menjadi lebih percaya diri gitu kan. Sehingga mereka ikut lomba desa wisata gitu. Nah itu kita petakan nih, untuk memunculkan GTV ini perlu apa? Oh perlu transaksi. Tapi transaksi yang bagaimana? Transaksi yang dicatat gitu ya, di IKAS-nya gitu ya. Untuk memunculkan transaksi ini perlu apa? Perlu active user. Active user dari siapa? Dari UMKM yang tadi 5 active user itu gitu ya. Nah untuk mendapatkan active user ini perlu apa? Perlu register user yang tadinya 19 gitu ya. Nah, untuk register user ini dari mana? Dari UMKM. Nah, total UMKM di Pangandaran itu 1.000 gitu ya. Namun yang betul-betul terdata masih sangat kecil yang terdata di desa dan apalagi masuk di aplikasi. Artinya potensinya besar. Ranupane juga lumayan gitu ya, dengan jumlah penduduk yang hanya kepala keluarganya hanya 400 ya. Tapi potensinya udah banyak gitu ya. Nah ini kita mendorong behavior apa yang diperlukan di situ. Misalnya di active user ini setelah kita petakan bagaimana mendapatkan GTV sehingga ketemu transaksi, active user, register user, UMKM, terus kita melakukan apa nih di offline-nya gitu ya. Nah ini dilakukan customer education. Caranya gimana? Pendamping desa dibekelin uang untuk belanja di masing-masing UMKM sambil ngobrol gitu ya, menanyakan kenapa tetap pakai, kenapa enggak gitu ya, apa kesulitannya. Kemudian setelah belanja transaksinya dicatat di IKAS. Kemudian setelah dicatat mereka diajak bergabung dalam WhatsApp group sehingga memudahkan untuk proses komunikasi selanjutnya gitu ya. Aturan permainannya ketika sudah customer education masuk ke transaksi gitu ya, pekan transaksi. Ini yang bisa ikut adalah minimal 1 kali transaksi per hari selama 7 hari. Kemudian pengamatan lomba 7 hari, pemenang lombanya adalah jumlah transaksi terbanyak dalam 1 minggu. Kemudian kategorinya adalah jumlah, ada 2 ya lombanya itu, jumlah transaksi yang banyak, yang kedua jumlah omset terbanyak gitu ya. Diambil masing-masing 3 pemenang. Hadiahnya 100.000 per orang, saya nggak tahu mungkin detailnya seperti apa, bisa jadi berubah waktu itu. Kemudian lombanya 4 minggu, waktu itu perkiraan biaya kami, oke ada 24 pemenang, perkiraan 2,4 juta gitu ya. Peserta yang berhasil mempertahankan transaksi minimal 1 kali per hari selama 3 minggu akan mendapatkan hadiah printer kasir gratis. Nah itu kira-kira gambaran gitu ya. Ada lomba, ada pendampingan turun ke desa, kemudian dimonitor dashboardnya gitu ya. Nah ini tadi perencanaannya, alhamdulillah dari 19 dengan pendampingan turun ke desa jadi 30. UMKM-nya malah nambah gitu ya. Dan kita lakukan selama 4 minggu waktu itu ya. Minggu pertama, kedua ini fokusnya ke customer education, minggu ketiga, keempat fokusnya ke pekan transaksi tadi, banyak-banyakan omset atau banyak-banyakan transaksi gitu ya. Dan ini implikasinya kita keluar uang nggak sampai ya 2,4 juta itu nggak sampai kalau nggak salah, sekitar 1,5 juta gitu ya. Tapi implikasinya GTV-nya, Gross Transaction Value-nya naik 158%. Yang tadinya omset dalam 3 bulan itu 70 juta, ada tambahan menjadi 100 berapa ya, 110 juta gitu ya. 110 juta. Jadi keluar uang
1,5 juta untuk mendapatkan gross transaction value 110 juta, kecil lah ya. Nah, itu sepertinya. Kemudian dari jumlah transaksi juga meningkat 500%, dari hanya 500 transaksi menjadi 3.000 transaksi gitu ya. Nah, itu gambaran growth hacking ala Smart Village gitu ya. Dari active user ada peningkatan juga. Tadi totalnya hanya dari 19, register usernya jadi 30, tapi memang tidak bisa dipaksakan gitu ya. Minggu pertama, minggu kedua karena ada yang belanja, orang pakai telepon, macam-macam alasannya. Waduh Pak, kemarin itu waktu install pakai handphone anak saya nggak punya handphone sebenarnya. Oh Bu, ya udahlah Bu, anaknya ada nggak? Ada gitu ya. Anaknya dipanggil, dicatat di situ gitu ya. Sehingga minggu pertama itu 70% gitu ya. Active user dibanding register usernya. Minggu kedua masih customer education 70%. Nah, setelah minggu ketiga kita lepas pendampingan. Nah, kembali ke aslinya gitu ya, 12, tapi masih tetap lebih tinggi dibanding awal tanpa growth hacking yang sekitar 5 gitu ya. Nah, itulah dampak gitu ya. Kita tidak baper, bisa jadi growth hacking itu berhasil, bisa jadi berhasilnya sangat berhasil, bisa jadi ya so-so gitu ya. Tapi kita catat dan kita selalu setiap mingguan itu ada lesson learn. Setiap bulan itu ada lesson learn, kemudian wah ini kita apalagi nih growth hacking yang seperti apa yang cocok. Bisa nggak UMKM-nya kita dorong untuk yang aktif mengajari yang kurang aktif seperti itu ya. Nah, itu yang dilakukan di Smart Village Nusantara. Jadi sebagai kesimpulan, memang growth hacking ini suatu metode yang banyak digunakan oleh startup, termasuk gamification gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada di Tokopedia dan sebagainya, dapat voucher, kemudian experience, putar roda dan sebagainya, itu contoh-contoh growth hacking dalam bentuk game gitu ya, yang kita sebut gamification. Dan kita sedang mencoba merintis gamification di Simpel Desa. Kalau tadi kita IKAS di 5 desa, menerjunkan pendamping lebih mudah gitu ya. Hanya 5 desa. Nah, untuk Simpel Desa itu nanti target kami, posisi saat ini sudah 300 desa, tahun depan nambah 1.000 desa gitu ya. Melakukan growth hacking di 1.300 desa, tantangannya jauh lebih sulit dibandingkan 5 desa. Kemudian dengan permasalahan yang sama, ada faktor literasi dan sebagainya. Nah, ini kami kombinasi growth hacking-nya dengan membuat relawan desa, Gardana Desa yang disebar di seluruh Indonesia, kerjasama dengan mahasiswa. Kemudian di sisi aplikasinya itu akan ada program gamification gitu ya. Misalnya kalau user beli pulsa lewat Simpel Desa, dapat potongan harga berapa gitu ya. Misalnya perangkat desa memberikan info terkait pelayanan desa kepada warga, itu dapat poin tuh. Jadi mudah-mudahan itu mendorong perangkat desa untuk rajin posting berita atau info melalui aplikasi gitu ya. Karena dapat poin gitu ya. Dari situ nanti akan muncul viral. Artinya warga akan dapat notifikasi ketika dia membaca info desa, dia dapat poin juga gitu ya. Poin-poin itu dikumpulkan, ditukarkan sebagai voucher untuk beli pulsa atau PPOB dan sebagainya. Nah, ini ekosistem yang sedang dibuat sehingga makin lama ekosistem member digital di desa-desa Smart Village Nusantara itu makin banyak. Baru nanti kami masuk dengan program-program smart ekonomi yang lain, misalnya pasar desa, grosir desa, yang dimanage oleh BUMDes, termasuk ojek online dan sebagainya. Dan saat ini kami fokus ke smart government sama layanan PPOB yang dikombinasikan growth hacking-nya dalam bentuk gamification, kemudian dibantu lagi oleh relawan desa
Gardana Desa gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagaimana proses transformasi desa sekaligus dasar-dasar growth hacking yang saat ini kami pahami dan kami lakukan di desa-desa Smart Village Nusantara. Ya, mungkin saya kembalikan lagi ke MC moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak Hadi. Selanjutnya ini ada sesi tanya jawab Pak. Nanti bisa dijawab. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama ini ada dari M. Rizky Hoirifa Sakib. Silakan untuk dibacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari M. Rizky Hoirifa Sakib, apakah sebuah startup akan mati tanpa growth hacking, dan apakah sebuah startup yang menggunakan growth hacking tidak mempunyai kemungkinan untuk mati, Pak? Ya, mati tidaknya sebenarnya bukan ditentukan program growth hackingnya, tapi mati tidaknya itu apakah metriknya dia growth atau tidak, kan gitu ya. Ada dua cara di situ. Kita betul-betul membuat aplikasi yang dibutuhkan, gitu ya. Itu cara pertama. Jadi problem validation itu penting. Kita tidak sekedar membuat aplikasi karena keren, karena canggih, karena kita mau gitu ya, tapi betul-betul aplikasi yang menyelesaikan masalah di lapangan pelanggan gitu ya. Mungkin Gojek awal-awal bisa jadi seperti itu, atau apa ya, aplikasi yang diluncurkan langsung booming gitu ya. Karena pertama memang dibutuhkan, yang kedua pesaingnya nggak banyak gitu ya. Nah, problemnya dua hal itu tidak selalu terjadi. Kadang-kadang problem yang valid di desa, katakanlah di Kamal gitu ya, belum tentu valid di desa Tanjung Biru gitu ya. Artinya memang untuk product validation, market validation itu perlu dilebarkan dulu. Terus makanya perlu market validation gitu ya. Aplikasi yang cocok buat Tanjung Bumi, bagaimana apakah itu bisa cocok juga untuk seluruh Kabupaten Bangkalan bahkan Jawa Timur gitu ya. Dan itu butuh terus belajar gitu ya. Belajar artinya kita validasi dulu, kita validasi terus. Oke, kita pancing nih, kita perlebar pasarnya untuk Jawa Timur. Banyak nggak yang pakai gitu kan ya. Kalau banyak berarti bisa jadi problemnya valid buat Jawa Timur gitu kan ya. Itu growth. Kalau problemnya valid mungkin tanpa growth hacking dia bisa tumbuh gitu ya. Meskipun jarang gitu ya. Yang kedua adalah ada kompetisi. Kompetisi ini tidak bisa dipandang enteng gitu ya. Disitulah sebenarnya marketing dibutuhkan. Nah, sehingga karena marketing mahal perlu cara-cara growth hacking. Nah, seperti tadi tanpa sejak 1 Oktober kita biarkan tanpa intervensi itu turun gitu ya, turun, karena bisa jadi di lapangan itu banyak juga yang menawarkan IKAS, point of sale gitu ya, kasir digital itu kan banyak dari, saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya, tapi lebih dari 10 lah ya aplikasi terkait. Dan aplikasi itu bisa muncul kapan saja, aplikasi pesaing. Bisa sekarang, bisa nanti 5 hari lagi, bisa jadi sebulan lagi gitu ya. Dan itu terlihat kalau kita amati speedometer motor kita gitu ya. Wah, ini turun nih, kenapa nih gitu ya. Kalau kita tidak bertindak, entah melakukan riset atau mengubah aplikasinya atau apa, pasti akan turun terus. Nah, di situ ya. Nah, masalahnya ini turun terus kenapa gitu ya. Nah, kenapanya itu kan perlu di riset gitu ya. Kita tahu bahwa speedometer kita turun terus, tapi belum tentu tahu
kenapanya gitu ya. Nah, kenapanya itu yang perlu dicari gitu. Dan setelah tahu kenapanya apa gitu ya, perlu dibuat action-nya. Oh, oke, tahu nih kenapanya nih. Karena ternyata bukan aplikasi kita jelek, tapi memang karena ada kompetitor gitu ya. Nah, bagaimana kita bersaing dengan kompetitor? Kita lakukan apa nih? Customer education, kita melakukan iklan, kita melakukan apa gitu ya, dan iklannya supaya nggak mahal seperti apa. Nah, itu tindakan berikutnya adalah growth hacking gitu ya. Apakah perusahaan startup yang gunakan growth hacking tidak mempunyai kemungkinan mati? Bisa juga, karena kalau growth hackingnya tidak pas gitu kan, bisa tidak efektif gitu ya. Kita coba growth hacking ini tidak efektif, coba lagi tidak efektif, ya lama-lama ya mati juga. Jadi poinnya adalah mati tidaknya suatu startup itu tergantung metriknya itu tumbuh atau tidak gitu kan ya. Metrik kita apa nih? Metriknya apakah jumlah visitor gitu kan? Jumlah visitornya naik terus enggak? Kalau udah naik sampai katakanlah 1 juta, mungkin masih bisa naik enggak? Bisa ke 5 juta enggak? Bisa ke 10 juta enggak ya? Nah, katakanlah udah mentok nih 10 juta. Nah, di situ gimana tuh mempertahankan 10 juta gitu kan ya? Dan bagaimana mengkonversi dari yang hanya yang visiting saja menjadi registrasi, menjadi berbayar. Karena kalau visiting saja ya itu masih belum ada pemasukan sebenarnya buat startup gitu ya. Nah, startup itu perjalanannya panjang. Cari user dulu, kemudian registrasi, kemudian retensi pelanggannya supaya balik lagi, usernya supaya balik lagi. Kemudian bagaimana setelah balik lagi, kemudian transaksi gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya startup itu menghasilkan uang gitu ya. Dan metodenya ada 2 tuh. Startup itu bisa survive atau tidak. Apakah valuasi, mengejar valuasi, jadi nilai perusahaan atau nilai produknya, atau mengejar revenue atau pendapatan, profit gitu ya. Kadang-kadang ada startup yang hanya ngejar valuasi, misalnya katakanlah WhatsApp gitu ya. WhatsApp itu kan usernya tumbuh terus, tapi kita kan gratis gitu ya. Ini tidak bayar gitu kan. Bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan untuk membiayai SDM-nya? Ternyata dia dapat investor gitu kan, dapat investor. Setelah dapat investor, dia perbesar lagi aplikasinya, perbesar, usernya mungkin udah ratusan juta, di satu titik dia jual perusahaannya gitu ya, dibeli oleh Facebook. Udah habis itu kipas-kipas yang bikin gitu kan, dia udah balik modal gitu. Itu yang pendekatan valuasi. Pendekatan yang lebih sustain adalah pendekatan revenue. Awal-awal Bukalapak, Tokopedia gitu kan mungkin rugi gitu ya karena pengantaran disubsidi dan sebagainya, tapi lama-lama sekarang sudah positif mungkin ya, kecuali Bukalapak masih negatif katanya. Kak Dinto, Mas Rizky, moga-moga aja jawab ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alfi Nur Danialin, apakah jika sudah melakukan grow hacking pada suatu desa dan masih belum bisa berkembang dalam digitalisasi dengan baik, adakah solusi lain yang bisa dilakukan? Terima kasih. Ya, itu yang dialami di kami gitu ya. Tidak selamanya solusi atau aplikasi di satu desa itu dibutuhkan, karena waktu itu kami pendekatannya top down, artinya aplikasi yang ada di anak perusahaan di Telkom dicoba gitu ya. Nah, pendekatan yang lebih ideal adalah ada 2, betul-betul bikin aplikasi sesuai kebutuhan desa, tapi itu prosesnya panjang dan bisa mahal. Yang kedua adalah aplikasi yang ada kita modifikasi terus gitu ya.
Seperti kasusnya Simpel Desa di Kabupaten Kemuning, di Desa Kemuning, itu awalnya dipakai. Namun dalam perjalanan ada perubahan regulasi di Karanganyar, suratnya harus seperti ini gitu ya, dan Karanganyar mendorong agar desa menggunakan aplikasi yang lain gitu ya. Nah, dalam posisi seperti itu bisa jadi Simpel Desa kurang bagus di situ. Tapi di Kemuning itu yang lebih diminati adalah loket wisata. Ya. Nah, begitu juga seperti IKAS, bisa jadi udah di growth hacking gitu ya, nggak tumbuh-tumbuh. Bisa jadi produknya memang bukan itu yang dicari gitu ya, atau proses pendampingannya kurang sistematis. Nah, ini yang sedang kami coba di Sambirejo, bagaimana di Sambirejo itu ada proses community development terlebih dahulu di kerjasama dari teman-teman Mas Eka Indarto ya di Infotech. Beliau punya suatu program untuk pendampingan, pelatihan, dikenalkan dulu internetnya, digital literasinya dibereskan dulu, nanti baru muncul solusi yang lain. Nah, solusi kita kalau IKAS itu kan hanya mencatat aja gitu ya. Kalau mencatat saja, kalau manfaatnya apa bagi UMKM? Mungkin dia tidak merasakan nambah omset, mungkin dia tidak merasakan. Sebenarnya ada satu keuntungan nyata di IKAS adalah mendapatkan kredit usaha rakyat dengan mudah dari bank-bank tertentu gitu ya. Biasanya kalau kredit biasa itu kan pakai jaminan. Kalau ini rajin rajin nyatat lewat IKAS, itu bisa jadi bukti, misalnya 3 bulan pembuktian omsetnya ternyata 100 juta gitu ya, berarti bank bisa mencairkan kredit 30 juta, misalnya sepertiganya. Itu bisa jadi jaminan sebenarnya. Namun setelah divalidasi, orang-orang desa itu takut berhubungan dengan bank, takut macet, takut apa gitu ya. Nah, ternyata ada seperti itu yang selama ini kita anggap bagus, belum tentu di masyarakat itu melihat sebagai solusi. Nah, itu tantangan digitalisasi di desa. Nah, untuk proses ke sana kita sudah ada aplikasi yang lain. Satu Sultan sebenarnya. Sultan itu adalah aplikasi yang ada POS-nya, pencatatan seperti IKAS, tapi di situ juga bisa terhubung untuk manage toko digital di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain gitu ya. Memanage toko online dari satu aplikasi. Kemudian bisa juga didaftarkan ke aplikasinya Padi UMKM. Nah, ini aplikasi yang kedua yang dikembangkan oleh Telkom bareng-bareng dengan BUMN yang lain. Jadi UMKM itu masuk ke Padi UMKM bisa dibeli oleh BUMN yang lain tanpa tender gitu ya. Nah, itu sudah mulai itu UMKM itu tidak sekedar mencatat, tapi dia mendapatkan akses pasar, mendapatkan akses pembeli, supplier, dan akses modal gitu ya. Kalau IKAS kan hanya pencatatan dan paling-paling akses modal gitu ya. Nah, itu yang kita coba terus gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ada satu lagi pertanyaan dari kami, dari Dohan Rizky. Siapa dalam sebuah perusahaan startup yang paling berperan penting dalam sebuah proses growth hacking? Ya, sebenarnya kalau perusahaan startup masih kecil, itu kan semuanya kerja secara metrik gitu ya. Ya mungkin ada yang sebagai CEO gitu kan. CEO itu merangkap mungkin sebagai marketing juga gitu ya, partnership dengan sebagainya. Ada juga yang fokus ke Chief of Information Technology gitu ya. Bisa jadi kalau dalam realnya seperti tadi saya sampaikan, growth hacking itu butuh skill orang marketing,
butuh orang skill IT yang mau ngoprek gitu ya, supaya datanya itu bisa dimonitor. Jangan sampai kita growth hackingnya gitu ya, ingin memonitor visitor dan seberapa sering dia balik lagi. Kalau visitor sebagai counter saja kan gampang gitu ya, counter 1, 2, 3, 10, itu akumulasi katakanlah seperti itu. Dari tahun pertama luncur sampai sekarang. Padahal kita ingin tahu growth hackingnya itu berapa banyak dari visitor itu yang kembali. Nah, itu kan berarti harus ada satu sistem tertentu yang harus muncul di aplikasi itu. Dan itu butuh orang CIO gitu ya, Chief Information Officer gitu kan. Jadi harus gabungan antara marketing dengan orang IT gitu ya. Bisa jadi CEO sama CIO-nya harus turun. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Dan kami mohon maaf untuk teman-teman yang ingin bertanya namun tidak terjawab karena adanya keterbatasan waktu. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh jajaran dosen yang hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Hadi Haryanto, STMSC PhD, atas waktunya untuk mengisi materi kuliah tamu pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Mewakili penyelenggara, kami selaku MC mohon maaf jika ada tutur kata dan hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa silakan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi. Ini saya share sebentar ini beberapa catatan dari teman-teman ini. Jadi tadi habis mengikuti paparan dari Pak Hadi ini dia dapat belajar apa saja. Ini coba kita tampung pakai word cloud. Nah, ini beberapa catatan dari mahasiswa. Terima kasih ilmunya Pak Hadi, semoga menjadi salah satu amal pahala Pak Hadi buat dan keluarga. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada foto bersama? Ada. Ya, monggo. Saya stop share. Nanti di email atau apa dari teman-teman kalau nanti saya jawab ya. Siapa Adi? Jenlif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sebentar Pak, mohon maaf Pak. Mau foto sebentar boleh Pak? Oh, enggak. Ya, monggo silakan yang bertugas. Kita ambil screenshot-nya dulu ya. 1, 2, 3. Ini banyak ini halamannya nih, berapa halaman ini? Ada 3 halaman, Pak. Oke, silakan. Iya. Kameranya kalau bisa on semua ya. Sudah Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi. Enggak. Oke, teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan-rekan ya. Saya izin live. Kalau masih mau di ruangan juga boleh, silahkan. Minta tolong